Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu, kami kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Di mana kali ini kami akan menyajikan informasi terkait komposisi Kabinet Joko Widodo mendatang yang akan diisi oleh sejumlah figur profesional. Dan kami juga akan lengkapi terkait informasi perkembangan polemik rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah. Bersama saya Ihsan Marsha, marilah kita ikuti berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, dalam kabinet baru pada pemerintahan mendatang, Presiden terpilih Joko Widodo menempatkan sejumlah tenaga profesional untuk menempati posisi kementerian yang dinilai strategis dalam pemerintahan mendatang, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian. Berikut informasinya untuk Anda. Setelah menetapkan jumlah struktural yang akan menempati kursi kementerian pada pemerintahan baru mendatang, Joko Widodo juga kembali menegaskan bahwa kementerian yang dinilai strategis dalam pemerintahan ke depan akan diisi oleh sejumlah profesional yang bukan berasal dari partai politik. Tenaga profesional ini utamanya difokuskan untuk menduduki kursi kementerian yang secara umum berkaitan dengan permasalahan perekonomian dan kedaulatan energi serta ketahanan pangan. Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo yang didampingi Yusuf Kala menegaskan bahwa dalam kabinet yang akan mendampinginya dalam 5 tahun pemerintahan mendatang akan diisi oleh 18 figur profesional non-partai politik dan 16 figur yang berasal dari partai politik. Terkait pemerintahan ke depan yang fokus membangun sektor perekonomian di tanah air, maka posisi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM, serta Kementerian Pertanian ditengarai akan diisi oleh figur profesional yang bukan berasal dari partai politik. 34 kementerian yang nanti akan diduduki oleh pembagiannya oleh 18 profesional dan 16 profesional partai. Profesional, misalnya keuangan, kemudian BUMN, kemudian Kementerian Energi, SDM, Ditempatkannya sejumlah tenaga profesional yang bukan berasal dari partai politik dalam sejumlah kementerian strategis diharapkan dapat membawa pemerintahan baru mendatang ke arah pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang diusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala. Ihsan Marsha, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Setelah resmi menetapkan 34 kementerian yang akan mendampinginya pada pemerintahan mendatang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala juga menegaskan akan menghapus sejumlah wakil menteri dan hanya akan menyisakan satu wakil menteri saja, yakni Kementerian Luar Negeri. Melihat tugas dan fungsi sejumlah wakil menteri yang dinilai kurang efektif dan efisien pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan akan menghapuskan wakil menteri pada kabinet pemerintahannya ke depan dan hanya menyisakan satu kementerian saja, yakni kementerian yang dianggap penting dalam pemerintahannya ke depan, yakni Kementerian Luar Negeri. Terkait wacana penghapusan wakil menteri juga sudah ditegaskan oleh salah seorang anggota deputi tim transisi Jokowi, Andi Wijayanto. Sebagian besar wakil menteri dihapuskan. Yang bertahan apa aja? Dalam pengumuman jumlah kabinet 15 September kemarin, Jokowi menyebutkan menghapus seluruh wakil menteri dalam kabinetnya kecuali satu kementerian, yakni Kementerian Luar Negeri. Sementara ini, menurut penilaian kita, yang mungkin masih diperlukan adalah di Kementerian Luar Negeri. Hasto Kristianto juga menyampaikan bahwa wacana penghapusan wakil menteri tersebut ditengarai sebagai salah satu optimalisasi arsitektur kementerian ke depan agar dapat fokus dalam menjalankan tugas utama, yakni mensejahterakan rakyat. Di dalam arsitektur kabinet yang dibahas, fokusnya salah satu dari postur di setiap kementerian agar tidak ada duplikasi fungsi, agar kementerian-kementerian berfokus pada tugas-tugas utamanya di dalam mensejahterakan rakyat. Ihsan Marsha, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta.
Ya pemirsa, Wanda Hamidah menggelar jumpa pers terkait ihwal pemecatan dirinya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Berikut informasinya untuk Anda. Wanda Hamidah resmi keluar dari keanggotaan Partai Amanat Nasional setelah mendapatkan surat pemberhentian yang dikeluarkan dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Amanat Nasional. Wanda Hamidah juga menjelaskan faktor pemberhentian yang melibatkan dirinya terjadi pada Pilpres kemarin. Meski adanya pemecatan ini, Wanda Hamidah mengaku tidak ada rasa penyesalan pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Amanat Nasional. Dukungan Wanda Hamidah ke Jokowi JK merupakan hal yang salah menurut partai pengusungnya. Diketahui PAN merupakan lawan dari pasangan Jokowi JK. Dan ikhtiar politik saya pada Pilpres kemarin bukan tanpa alasan. Saya memilih Jokowi, pasangan Jokowi dan pasangan Yusuf Kala karena saya bersetia pada amanat nasional dan cita-cita reformasi. Saya bersetia pada amanat nasional dan saya bersetia pada cita-cita reformasi, yaitu saya memilih pasangan presiden dan saya memilih pasangan calon presiden yang lebih bersih dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan lebih mendengarkan suara rakyat ketimbang suara elit, dan pilihan politik yang berbeda ini seharusnya menjadi kekayaan wacana bagi partai politik manapun yang taat demokrasi. Surat pemecatan Wanda Hamidah merupakan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tertanggal 30 Agustus 2014 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Sekjen Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan. Surat tersebut baru diterima Wanda Hamidah pada tanggal 13 September 2014. Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Pengunduran diri Ahok menjadi pelajaran bagi Partai Gerindra. Pasalnya Partai Gerindra menjadi lebih ketat dalam proses rekrutmen anggota partai mendatang. Pernyataan Ahok mengundurkan diri secara sepihak membuat Wakil DPP Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo angkat bicara. Ia membantah pengunduran diri Ahok mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Gerindra. Sikap Ahok yang tidak etis atas pengunduran dirinya tidak patut dicontoh bagi politisi muda Indonesia. Dengan adanya peristiwa tersebut, Hasim Joyo Hadikusumo menginginkan rekrutmen Partai Gerindra diperbaiki sistemnya, sehingga tidak lagi adanya tokoh partai yang tidak bertanggung jawab. Tidak akan dibahas lagi di antara partai ya, sesama partai. Kita anggap ini sudah close ya, sudah selesai, beliau sudah keluar. Ini negara bebas, dia bukan budak partai. Beliau yang minta ketemu kita, beliau yang minta ketemu kita kok tahun 2012. Beliau yang maju ketemu Pak Prabowo, ya, menawarkan diri melalui siapa, Pak Oni saya dengar, ya. So, saya kira beliau yang ditawarkan, ya itu Pak Akbar dari mana tadi, saya kira benar ini. Cara rekrutmen Gerindra harus diperbaiki menurut saya. Dalam sistem rekrutmen Partai Gerindra sebenarnya sudah cukup bagus dan terstruktur. Hanya saja untuk pertanggungjawaban setiap masing-masing tokoh yang dipercaya, kedepannya dia yang menentukan. Rizky Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pernyataan Ahok terkait pengunduran dirinya dari Partai Gerindra dibantah oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, yakni Hasim Joyo Hadikusumo, di mana Hasim menuturkan bahwa Ahok mengundurkan diri secara sepihak. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo tidak membenarkan jika Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengundurkan diri dengan persetujuan DPP Partai Gerindra. Pengunduran diri Ahok justru diberitahu oleh Sekjen DPP Partai Gerindra setelah Ahok memberikan pernyataannya di media massa. Mengenai pernyataan ketidaksetujuan Ahok terhadap sikap Partai Gerindra pada proses menetapkan RUU Pilkada perlu dalam mekanisme tata pelaksanaan yang ada. Jika memang Ahok tidak setuju terhadap sikap partai bersangkutan, hal tersebut harus dibicarakan dengan bijaksana, tanpa harus melalui perantara media, tetapi langsung pada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Saya marah, sampai Pak Ahok. Saya baru tahu Anda beda pendapat dengan partai kemarin. Anda sudah ketemu Pak Prabowo untuk sampaikan pendapatmu? Dia diam terus jawab, belum.
Anda sampai sekarang ini, Rabu malam belum ketemu Pak Prabowo? Belum. Sudah minta waktu? Belum. Loh, bagaimana Pak Prabowo bisa tahu Anda beda pendapat dengan partai? Ya. Saya ingatkan beliau, Pak Ahok, kita punya manifesto politik, namanya Manifesto Perjuangan. Sudah 6 tahun berlaku. Memang kita mau revisi beberapa pasal-pasal dan ayat, tapi sampai sekarang ini belum. Dan di dalam Manifesto Perjuangan, saya bilang ke Pak Ahok, tidak ada sama sekali pernyataan bahwa Gerindra mendukung tetap pilkada langsung. Tidak ada. Ya. Apa? Ya, DPRD maksud saya. Pilkada, pemilihan kepala daerah. Pemilu kepala daerah, pilkada. Tidak ada dalam Manifesto Perjuangan, tidak ada dalam program aksi, 6 aksi transformasi, tidak ada, sama sekali tidak ada. Berarti bahwa Gerindra bukan tidak konsisten, saya bilang Pak Ahok. Mana? Kalau dari dulu kita dukung pilkada langsung. Dengan adanya sikap Ahok yang tidak etis tersebut memberikan pelajaran bagi Partai Gerindra dalam proses rekrutmen mendatang. Dan himbauan juga bagi politisi muda agar berjuang membangun bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang baru. Undang-undang tersebut bakal mengganti Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Berikut informasinya untuk Anda. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Sebab hak cipta memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti halnya yang dikatakan Didi Rawadi Samsudin, anggota Komisi 3. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memiliki undang-undang hak cipta, mereka para seniman itu memberikan kontribusi penuh kepada pemerintah karena hak-haknya telah dilindungi oleh undang-undang. Jepang, Inggris, jadi mereka itu income-nya itu boleh dikatakan dari royalty yang diberikan banyak negara karena penemuan yang luar biasa. Selain itu, pengesahan Undang-Undang Hak Cipta juga dihadiri oleh Kementerian Hukum dan HAM serta rombongan seniman personil Bimbo yaitu Acil, Jaka, dan Sam. Menurut Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin, dengan adanya penetapan hak cipta akan memberikan perlindungan penuh terhadap para pekerja seni di tanah air ini. Nantinya tidak ada lagi bisnis ilegal yang merugikan hak cipta dan tidak ada lagi pelanggaran hak cipta terutama di tempat-tempat perdagangan sebab bisa melanggar pidana maupun perdata. Mengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan atau kalau terjadi pelanggaran hak cipta. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi pusat perbelanjaan yang menjadi tempat pusat pelanggaran hak cipta seperti yang kita tentu saksikan selama ini. Undang-Undang Hak Cipta juga dirancang untuk menjawab perkembangan ekonomi berbasis industri kreatif yang telah menjadi salah satu andalan kekuatan ekonomi Indonesia. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi dari Tanah Suci. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa.
Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, bila Anda ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, maka kurang lengkap rasanya bila Anda tidak membawa kurma. Mengunjungi pasar kurma di Madinah menjadi program penting jamaah yang berkunjung ke Madinah, karena di Madinahlah kita bisa mendapatkan kurma yang terbaik. Berikut informasi dari rekan kami Saiful Hadi langsung dari Madinah Al-Munawwarah. Kenapa kurma Madinah? Karena kurma dari kota Nabi ini memiliki ciri khas bila dibandingkan dengan kurma dari daerah lain. Mau mendapatkan kurma ajwa atau kurma Nabi? Ya di Madinah lah tempatnya. Kurma Nabi ini pun memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan kurma lainnya. Masalahnya, apakah pengunjung tahu mana jenis kurma Nabi atau tidak? Ada 3 jenis kurma Nabi selain ajwa, adalah ambar dan safawi. Tapi jenis ajwa lah yang paling diminati. Dari beberapa informasi yang diperoleh oleh tim TVMU, kurma ajwa atau kurma Nabi memiliki bentuk yang khas, warnanya hitam, dagingnya padat, dan harganya bisa mencapai 80 real setiap kilonya. Kurma Madinah memang berbeda dengan kurma dari luar Madinah, apalagi dibandingkan dengan kurma dari luar Arab Saudi. Pasar kurma di Madinah atau Madinah Dates Market berada di pusat kota tak jauh dari Masjid Nabawi. Pemerintah Arab Saudi membangun pasar kurma pada tahun 1982. Pasar ini dibuka pada jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Jemaah haji asal Indonesia biasanya akan memborong kurma dalam jumlah yang banyak. Biasanya untuk oleh-oleh atau untuk hidangan saat tamu datang usai pulang ke tanah air. Saiful Hadi memberitakan dari Madinah untuk TVMU. Ya pemirsa, percetakan Al-Quran di Madinah memiliki arti penting bagi pengembangan syiar Islam ke seluruh dunia. Salah satunya adalah percetakan Al-Quran Raja Fuad, di mana percetakan ini mampu memproduksi 10 juta Al-Quran setiap tahunnya. Inilah percetakan Al-Quran terbesar di dunia, mampu memproduksi 10 juta Al-Quran setiap tahunnya. Percetakan yang dikendalikan dan diawasi dengan sangat ketat oleh pemerintah Arab Saudi itu berada di kota Madinah. Sedangkan jumlah Al-Quran terjemahan yang dicetak mencapai 163 terjemahan dari berbagai bahasa dengan produksi mencapai 193 juta kopi. Jamaah umroh dan haji selalu dibawa mengunjungi percetakan ini. Setiap jamaah umroh dan haji biasanya mendapatkan hadiah 1 Al-Quran setiap kali berkunjung ke sana. Al-Quran yang dicetak di sini diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Inilah usaha yang dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk membantu syiar dan dakwah Islam di seluruh dunia. Percetakan yang dibangun pada tahun 1403 Hijriah itu diresmikan dan mulai berproduksi pada tahun 1405 Hijriah oleh Raja Fuad bin Abdul Aziz. Melihat gedung dan percetakan Al-Quran ini menimbulkan rasa kagum dan takjub atas kesungguhan pemerintah Arab Saudi dalam melakukan syiar dan dakwah di samping menjadi keaslian isinya. Saiful Hadi memberitakan dari Madinah untuk TVMU. Pemirsa, Masjid Kiblatan menjadi salah satu masjid yang disebut-sebut di dalam Al-Quran, karena masjid tersebut menjadi penanda perubahan kiblat yang awalnya mengarah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perubahan kiblat mengarah ke Ka'bah di Makkahul Mukarramah. Berikut informasinya untuk Anda. Untuk TVMU. Ya pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan informasi dari tanah air. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan langsung, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan bahwa kontestasi pemilu secara langsung merupakan hal yang fundamental dalam sistem demokrasi di tanah air.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bertemu dan bertukar pikiran terkait rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah di kantor Balai Kota Jakarta. Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya dengan Ahok sepaham terhadap pemilihan secara langsung. Tanpa adanya pilkada langsung, Ridwan Kamil dan Ahok tidak akan menjadi kepala daerah terpilih. Urusan pilkada yang ngobrol sama, sepaham bahwa memilih langsung itu fundamental. Orang kayak Pak Ahok, kayak saya nggak akan jadi kalau nggak ada pilkada langsung. Karena setelah dicalonkan kan harus door to door. Kalau Pak Ahok kan ngumpulin KTP, saya keliling Bandung. Setelah dicalonkan, ada tindak lanjut dari Ridwan Kamil dan Basuki Cahayapurnama. Di antaranya mengumpulkan KTP dan door to door seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung tersebut. Rizky Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Resah karena tempat tinggal akan digusur, ratusan warga bantaran Kali Sekretaris Kebun Jeruk Jakarta Barat datangi Balai Kota DKI Jakarta karena memprotes rencana penggusuran dan meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mencabut ancaman untuk tidak memberikan uang ganti rugi. Berikut informasinya untuk Anda. Program Jokowi Ahok terkait penataan kota Jakarta berimbas kepada penggusuran paksa mayoritas masyarakat kurang mampu yang bermukim di pemukiman kumuh. Selama ini keberadaan masyarakat kurang mampu selalu dianggap sebagai beban kota yang harus segera disingkirkan. Kini warga bantaran Kali Sekretaris Kebon Jeruk Jakarta Barat akan digusur oleh Jokowi Ahok secara sepihak tanpa disertai solusi untuk kepentingan warga. Camat Kebon Jeruk Mursidin juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan solusi atas rencana penggusuran paksa ini. Warga menginginkan Jokowi Ahok harus bertanggung jawab atas rencana penggusuran tersebut. Akibat dari penggusuran paksa itu menyebabkan 2.000 jiwa menjadi tunawisma, hilangnya rasa aman, hilangnya hak atas jaminan sosial, hilangnya hak identitas, hilangnya akses kesehatan dan hak pendidikan anak juga menjadi terbatas. Rencana penggusuran paksa ratusan rumah di kawasan tersebut dilakukan menyusul setelah normalisasi Sungai Ciliwung sebagai upaya pencegahan banjir. Meski Jokowi Ahok menawarkan rumah susun kepada korban gusuran paksa, penyediaan tersebut malah merugikan korban gusuran dari berbagai aspek ekonomi, transportasi, aksesibilitas, juga kelayakan bangunan dan infrastruktur. Ditempatkan di pinggiran Jakarta yang secara geografis jauh dari pusat kota. Rizky Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Warga bantaran Kali Sekretaris Kebun Jeruk Jakarta Barat menginginkan Jokowi Ahok harus bertanggung jawab atas rencana penggusuran paksa secara sepihak tanpa disertai solusi untuk kepentingan warga. Hal tersebut langsung dibantah oleh Ahok karena penggusuran tersebut diganti dengan program rumah susun. Berikut laporannya untuk Anda. Seperti yang dijelaskan oleh Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat Mursidin, penggusuran rumah warga di bantaran Kali Sekretaris dinilai secara sepihak tanpa disertai solusi. Hal tersebut dibantah oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Jokowi Ahok merelokasi daerah bantaran Kali Sekretaris merupakan program penataan kota Jakarta. Ahok menegaskan penggusuran itu diberikan penawaran rumah susun kepada korban gusuran paksa. Setiap warga yang memiliki KTP akan mendapatkan satu rumah susun. Kan solusi yang ada KTP kita kasih rusun. Itu tidak ada. Sebelumnya nggak ada, Pak. Nggak ada, solusi pasti itu. Mereka nggak mungkin lakukan. Ya, persoalan yang ribut itu kenapa sekarang? Saya udah 2 tahun di sini, hampir 2 tahun. Masalah kita apa yang utama adalah yang nyewain lahan yang marah. Kalau yang nyewa lahan mah nggak marah kok. Yang punya lahan yang marah. Karena kalau dia punya 5 atau 10, dapat rusunnya tetap 1. Dia nggak mau terima. Itu aja yang ribut sebetulnya. Iya, tapi intinya solusinya belum ada sampai sekarang. Solusinya itu, kalau Anda punya 10, tetap dapat 1. Iya. Sosialisasi untuk penggusuran tersebut juga sudah diinformasikan, karena 2 minggu sebelumnya Ahok sudah terima surat dari Lembaga Bantuan Hukum agar penggusuran itu ditunda, sehingga tidak terlihat secara paksa dan sepihak. Rizky Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMO. Bersama saya Ihsan Marsha dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Salam pencerahan. Nasrullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.